hari raya Imlek ini saya kedatangan 3 suhu dengan keahlian yang berbeda. Ini enggak semua orang nih. Saya suhu ini saya penggemar berat semua ya. Oke, setuju. Dan saya tuh kalau masih kecil waktu SD, SMP, SMA tuh saya senang baca. Yang saya baca tuh mesti soal sio sama perbintangan. Ya itu mesti karya-karya beliau-beliau. Dan saya lihat banyak benernya daripada salah ya. Kalau teman saya banyak salahnya daripada benernya. Malam ini kita akan bahas peruntungan dari berbagai aspek. Dan langsung aja kita sambut The Suhu Master. 美丽的小女孩，在她面前娇小秀美，她有双温柔的深情，她笑得伤我的心。 Ini bukan calontong kan ini? Bikin calong. Silakan ngomong. Saingnya bagus. Ada saing. Say. What the meaning say? Barang sayang Ya, bagus. sayang. Oh, sayang berarti. Enggak. Wah, lama nggak ketemu. Iya, betul. Iya. Luar biasa. Sini. Kartunya mana di bawah sana? Ayo silakan boleh. Baru saya datang. Iya. Kembali karena selamat malam untuk Suhu Naga, Suhu Yo dan Suhu Kang, dan kamu Suhu Fahrenheit. Selamat datang kembali Gong Sipacoy. Gong Sipacoy. Ini nggak sembarangan nih, kamu tuh ambil sisi positifnya. Lu macam-macam lu sikat ya. Jadi karena tahun baru Imlek ini kan merupakan tahun kambing kayu nih. Nah, menurut Suhu, maaf, apa sih maksudnya tahun kambing kayu di tahun 2015 ini? Monggo dari Suhu Yo dulu, monggo. Ini monggo. Ya. Tahun kambing kayu kan kambing kecil. Justru membuat banyak keberuntungan pada tahun 2015 ini. Betul. Daripada tahun kemarin tahun kuda sama kambing, lebih bagus kambing. Betul. Itu. Amin. Terutama Mas Tukul tuh, sio kelinci. Amin. Nah, itu dia. Maaf, Suhu Kang, monggo. Kalau menyimak pertanyaannya tentang apa itu kambing kayu, ya jawabannya singkat aja. Ya kambing yang dipadani elemen kayu. Artinya tahun yang akan kita jalani ini itu dimaknai dengan karakter kambing yang berpadanan dengan kayu. Nah, tentu saja akan berbeda artinya dengan tahun-tahun yang lalu maupun yang akan datang gitu. Karena dengan padanan tadi tentu karakteristik kambing akan berkolaborasi dengan karakteristik kayu. Ya, dan itu tentu akan berbeda dampaknya terhadap pribadi maupun wilayah. Setuju saya. Tepuk tangan. Kalau dari Suhu Naga nih, monggo. Saya punya versi kalau tahun lalu itu adalah tahun kuda perang. Versi saya. Tapi sekarang adalah kambing gunung turun, tanduk-tandukan tebar pesona. Yang artinya bahwa satu sisi banyak dualisme terjadi, banyak perbedaan terjadi, tetapi ini adalah tahun yang juga kepedulian sosialnya tinggi. Di mana di balik tanduk-tandukan itu, orang juga sekarang kekompakannya terjalin, dia ke bawah, dia dukung orang-orang yang nggak mampu. Di sisi lain, ini agak menarik sedikit dari versi penglihatan yang saya lihat bahwa tahun ini adalah tahunnya para janda dan yang menjanda. Artinya, ini ketok-ketok maksudnya apa nih, Pak? Amit-amit jebak bayi. Bukannya berpikir akan ada kesempatan banyak.
Jangan, malah jangan sampai terjadi. Hai, ketawanya kayak keprovokasi. Artinya begini Mas Tukul, bahwa di janda itu bukan maksudnya orang jadi janda, tapi artinya secara sisi ini adalah tahunnya orang-orang yang pernah berumah tangga, dia pecah, dia berkiprah di tahun ini banyak memberi pencerahan. Nah, anak-anak selebritis yang akan muncul di tahun juga adalah anak-anak yang dari latar belakang yang kurang harmonis. Nah, mama dan anak ini di tahun ini dia punya jalan untuk dia menunjukkan kiprah yang positif. Nah, di sisi lain memang kabar sedihnya bahwa saya melihat secara penglihatan tahun ini ada satu wabah penyakit yang kuat, itu kanker turun di bumi. Kanker yang bersifat kanker. Itu makanya saya sering tiap hari malah. Nah, itu kantong kering. Mas Tukul, saya lihat bahwa banyak sekarang yang saya lihat juga ada banyak orang yang pergi itu karena kanker. Tapi itu saya sudah lihat dari awal tahun, dan ini baru saya katakan di saat ini. Nah, satu sisi lain adalah bahwa di tahun ini juga saya katakan secara juga ini banyak wanita-wanita yang berkiprah. Ini tahunnya para wanita. Karena yang saya lihat kambing itu lambangnya, mungkin kalau dari suhu versi saya juga beda, ini adalah kambing betina turun gunung. Artinya banyak kaum hawa berkiprah dia turun gunung. Nah, di pemerintahan saya lihat sekarang udah mulai wanita-wanita kan muncul. Nah, mudah-mudahan yang terjadi tadi perang itu tangan dingin wanita bisa juga bantu meredakan semua itu. Begitu Mas Tukul. Revolusi mental. Kembali ke untuk suhu naga lagi. Sebentar. Sio apa yang bersinar di tahun kambing kayu ini? Monggo. Saya melihat kelinci, sio babi. Kemudian dalam versi saya melihat bahwa perpaduan antara macan dan ayam itu posisi 2. Macan, tapi macan yang sudah berkeluarga lu Mas Tukul. Oh, aku macan udah berkeluarga. Ini dari mulai tahun kemarin sudah mulai proyek-proyek besar tuh meledak. Tapi kalau yang masih lajang mungkin tahun ini dia masih seneng-seneng jalan-jalan. Jadi saya kelinci tuh ya. Alhamdulillah. Untuk Yuanita. Iya Mas Tukul. Sebagai keturunan yang masih memegang tradisi kebudayaan Tiongkok, Mbak Yuanita ini gimana sih menanggapi peruntungan Sio dan arti Feng Shui? Katanya Yuanita lumayan percaya dengan peruntungan Sio dan arti Feng Shui ini. Monggo. Wah, informasinya salah tuh Mas. Ya, monggo. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri memang aku suka baca untuk ramalan bintang sampai juga peruntungan dari Sio itu sendiri. Tapi untuk percaya sih memang tidak. Cuma aku prinsipnya adalah ketika aku baca dan kalau memang itu isinya positif ya aku amini. Tapi kalau misalnya negatif ya udah untuk kita waspada dan lebih mawas diri aja. Tapi untuk percaya. Untuk suhu naga, suhu Yo dan suhu Kang. Sebelum ngobrol jauh nih, saya penasaran di malam ini apa sih yang spesialisasi kalian suhu masing-masing? Monggo dari suhu dulu singkat aja. Ya, saya sebagai ahli Feng Shui, terus juga sebagai peramal. Sekarang ini lebih menggeluti ke racik herbal. Apa? Racik herbal. Oh, gitu. Jadi bikin kebun. Biar rambutnya nggak putih ya. Gua pengen borong itu yang itu. Bermasalah ya? Bermasalah. Udah lama ya Pak ya? Udah lama Mas Tukul? Bukan yang itu. Udah nggak bisa? Terus naik. Jadi ahli herbal. Jadi sekarang ini saya bikin pabrik herbal, teh herbal dan pengobatan herbal dan juga kebun herbal. Wah, subhanallah. Untuk suhu Kang, monggo. Kalau saya ditanya spesialisasi, kalau berbicara ilmu tradisional, maka itu mencakup hal yang sangat luas, cakupannya sangat luas. Dari yin yang 5 unsur, kita bisa merambah dunia kesehatan. Ya, kita bisa mengetahui dari kelahiran seseorang, apakah dia itu berpenyakitan atau tidak. Kalau berpenyakitan, apa pembawaannya, jadi sakit bawaannya apa, dan apa karakternya. Jadi sangat luas. Juga bisa untuk menghitung atau menganalisa ramalan
atau juga feng shui. Nah, seringkali orang keliru ketika bertanya, dari sudut pandang feng shui, ramalan saya bagaimana? Ramalan tidak mengfeng shui tidak meramal. Karena dia adalah dua jalur yang berbeda, tetapi saling mengisi satu sama lain. Nah, saya melihat dikarenakan sekarang ini banyak tersebar buku ramalan yang menurut saya memang bagus, tetapi tidak memiliki solusi. Oleh sebab itu saya menilai ini harus diperbaiki. Dan ketika saya juga menyadari bahwa banyak seseorang yang berpendidikan tinggi, kuliah menghabiskan uang orang tua begitu banyak, namun pengetahuannya tidak bermanfaat ketika dia terjun di masyarakat. Ya, dia itu akhirnya berbeda. Nah, ini sebetulnya dapat diteliti berdasarkan analisis feng shui. Nah, itulah apa yang saya kerjakan. Luar biasa. Setuju saya. Tadi ada 4 tadi. Kembali ke untuk sunaga nih, monggo. Suhu naga silakan. Bukan bisa naga yang tadi loh. Saya lahir kan, dikatakan saya lahir sebagai indigo kristal. Jadi bidang saya adalah prediksi. Kemudian saya juga mampu membaca kekuatan pikiran dan gelombang panas tubuh seseorang. Kadang-kadang juga saya kalau lagi overdosis saya bisa baca gejala alam. Tapi dalam pengembangan sehari saya juga lagi berkembang menjadi seorang motivator dan juga seorang pelukis. Karena saya senang lukis. Alirannya apa? Aliran saya asal-asalan mas, asal mood aja mas. Surrealis, abstrak. Saya lebih ke mungkin ya yang bentuk surrealis. Surrealis, bayangannya lebih cakep daripada orangnya. Gimana maksudnya? Pemirsa, malam ini saya akan tantang The Suh Master ini untuk membaca peruntungan artis. Ini dia fotonya nih, lihat. Yuk. Oh, Yang pertama ini. foto cita-cita. Siapa ini, Kak? Cita-cita Mas Tukul. Bukan Irfan Mansur itu. Ya. Coba saya tanya. Nah, Saya ini tanya dulu sama 3 The Master ini. Iya. Ya. Ini foto cita-cita yang pertama ya. Monggo, Kelahiran dari- 14 Agustus 1994. Monggo dari 94. Suhuyo dulu dah. Suhuyo. Suhuyo. Ya, kalau 94 memang Di 2015. sio anjing. Iya. Sio anjing, memang sio anjing tahun ini Ya. kurang beruntung. Tapi ternyata kan tahun kemarin, tahun kuda itu dia beruntung sekali. Iya, betul. Sampai semua orang begini semua. Iya. Sakitnya ada di sini. Itu iya. Dan juga kalau dilihat dari gambaran Ya. untuk tahun ini dia kurang berkembang. Kalau dari Sunagan. Saya tidak Oh, berani ya. terlalu menilai banyak, Ya, ya. karena saya perlu data yang lebih spesifik. Iya. Ya, karena apa yang saya bicara harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dari data yang ada dan gambaran sekilas, saya cuma melihat sosok ini ambisius, ya, dan keras kepala. Iya, iya. Jadi tidak ada satu hal yang kita dapat katakan positif atau negatif. Semua terdiri dari 2 sisi, ya. Dia ambisius tapi dia pendendam dan keras kepala, gitu. Tapi leadershipnya bagus. Namun dari pantauan energi pada rumah tidak seimbang. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke rumahnya, angin lebih banyak dari kiri daripada dari kanan. Cie Suhu pernah ke rumahnya cita-cita. Ini Suhu ini senior. Dia melihat sudah bisa mentransfer energi. Jadi walaupun belum pernah ke rumahnya Loh, udah bisa kebayang. CC hatinya udah sampai ke sana, bukan pakai CCTV, memang CC hatinya. Suhu udah sampai kemana-mana. Senior loh. Saya itu Iya, iya. makanya banyak belajar terus. Baca bukunya Loh, tuh. ya baca bukunya. Saya di rumah ada. Jadi langsung CC hatinya langsung seret. Set. Begitu lihat langsung kayak orang nelpon aja set gambarnya udah tahu. Kayak Berarti nonton film. anginnya lebih banyak dari Kodok lo. Kodeman. Bahasanya juga bijak, saya nggak bisa ini, tapi ngomongin. Dari Sunaga, monggo. Kalau kemarin yang
sakitnya di sini. Iya, iya. Dia fenomenal. Tahun 2015 yang gerakan kepala, yang semua di kepala ini nanti Iya, fenomenal. makanya lagu itu malah doa loh sebetulnya. Lirik-lirik lagu doa. Bahagianya ada di semuanya gitu. Coba cari lagu gitu. Lo sakitnya di sini. Tahun 2015 ya. Terus jadi meramah di situ ya. Jangan. Tetapi kemarin dia punya satu yang bagus, bahwa dia mengalah, Ya. dia mengakui, akhirnya terpuji. Jadi saya lihat kalau saya punya versi penglihatan dia, memang dia agak capek dan mungkin lebih ngerem emosinya, dan saya juga lihat tetap dia maju kok, tetap eksis. Makanya lagu-lagu yang baik-baik aja lah. Tapi yang laku, abang pilih perawan apa janda? Apa ya? Yang lagu apa? Lagu abang pilih perawan apa janda? Itu lagu yang pilih perawan atau janda. Kalau Su sendiri pilih yang mana? Iya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Walaupun kau janda tetap terasa gitu ya. Bener. Tetap ku cinta. Oh, tetap ku cinta, tetap. Apanya yang dirasa? Rasa masakannya enak. Kalau dari foto satu lagi. Selanjutnya foto berikutnya. Yang itu. Raffi Ahmad sama siapa nih? Nagita. Nagita. Monggo 17 Februari 88 sama 17 Februari 87. Monggo dari suhu Naga dulu, monggo. Saya melihat pasangan Raffi dan Nagita tahun ini mereka cukup lagi harmonis dan bakal punya anak. Dan Raffi juga sudah mulai, dia mungkin secara nggak sengaja dia mungkin punya kaul, dia dipelontos, nah, itu masuk di energi 2015, itu pertanda juga masih eksis. Pokoknya di 2015 yang kepalanya agak tipis, mungkin juga seperti Mas Tukul ya masih. Suka. Ya, seperti tadi saya bilang, saya butuh data yang spesifik. Dari data yang ada, saya cuma melihat bahwa sosok ini sosialnya tinggi. Sosialnya tinggi. Sama saya berarti. Asik. Iya, iya. Dan cara berpikirnya termasuk seimbang. Jadi di mana saya melihat antara logika dengan naluri cukup berimbang begitu ya. Jadi kalau sampai terjadi salah jalan, mesti ada sesuatu yang patut dicurigakan. Umumnya tentu dari faktor eksternal dibandingkan internal. Luar biasa. Halo Suyo, monggo. Ya, Raffi Ahmad kan sio kelinci. Iya. Jadi tahun kemarin sio kelinci cuman banyak persoalan, tapi tahun kambing ini sio kelinci naik. Akan bagus. Cuman istrinya sio naga. Sio naga itu cuman banyak halangannya ya dari kesehatan. Itu harus diperhatikan. Gitu. Luar biasa. Mirza, setelah ini saya akan bagi-bagi angpau. Penasaran apa yang akan didapat bintang tamu saya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Mat. Iya kan tadi kan Tapi Su kalau bilang. kita lihat ya, Iya. Jangan yang jelek-jelek, jangan jelek-jelek. Sayang istri dari mana, Suhu? buktinya Iya. istri tetangga semua dia sayang.